Om, panggil Anggi, menyembulkan kepala dari dalam kamar mandi. Om bisa tidak menutup mata? Dulu Anggi mau pakai baju Om. Tidak ada sahutan dari dalam kamar. Om, panggil Anggi lagi. Karena masih tidak ada yang menjawab, akhirnya Anggi memberanikan diri untuk keluar dari kamar mandi sembari melangkah dengan sangat pelan. Bahkan kakinya melangkah lebih lambat dari kepalanya. Om, panggilnya dengan suara yang pelan. Anggi melangkah lebih dekat ke arah ranjang. Dia melihat Rehan sedang tidur terlentang, menggunakan tangannya sebagai bantalan. Ah, pantas saja aku tidak mendengar suaramu. Anggi memperhatikan wajah damai Rehan ketika sedang tidur. Suaminya ini benar-benar sangat tampan. Hanya saja wajahnya begitu dingin melebihi dinginnya suhu freezer. Wajah Anggi semakin dekat ke wajah Rehan. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh hidung mancung suaminya. Namun belum sempat dia menempelkan tangannya, tangan lain sudah lebih cepat menarik tangannya. Brok, Anggi mengerjapkan matanya berkali-kali. Wajah iblis itu sekarang berada di atas wajahnya. Betapa luar biasanya Tuhan menciptakan keindahan seperti ini. Apa yang kau lakukan, Tanya Rehan dengan tatapan tajamnya. Anggi ingin menjawab namun dia merasa ada yang salah dengan posisinya kali ini. Kedua tangannya dikunci oleh Rehan. Anggi tidak bisa bergerak karena tubuhnya pun ditekan oleh tubuh Rehan. Anggi menunduk untuk memastikan sesuatu dan saat Anggi menunduk, Rehan mengikuti arah pandangan Anggi. Anggi memekik karena melihat tubuh bagian atasnya terpampang dengan jelas tanpa sehelai. Handuk yang dia pakai melorot dan itu artinya hanya bagian bawahnya saja yang aman. Om, kau mau mesum, teriak Anggi. Anggi melotot marah kepada Rehan. Namun laki-laki itu hanya menunjukkan ekspresi datar seolah tidak terjadi apa-apa. Rehan mengambil selimut lalu menyelimuti tubuh Anggi dan kembali berbaring di samping gadis itu. Dia memejamkan mata kembali ke posisi semula. Dasar omes, gerutu Anggi. Cepat pakai baju, aku ingin muntah melihat pemandangan buruk seperti itu. Jangan memamerkan sesuatu yang tidak bisa kau pamerkan. Aku tidak akan tertarik. Anggi membulatkan matanya. Apa yang baru saja Rehan katakan? Dia mengatakan tubuh Anggi tidak bagus. Tubuh Anggi tidak bisa dipamerkan. Dasar jurik, jarian. Seharusnya matamu jeli karena kau terbiasa tinggal di tempat gelap. Kau bersikap seperti ini supaya aku membencimu, bukan? Oke, baiklah. Anggi membatin dengan segala keluhannya. Brak, Rehan ambruk di atas lantai setelah Anggi menendang dengan kuat. Rasakan, emang kau pikir kau siapa bisa menghinaku? Cih, jangan sok ganteng deh. Rehan kembali duduk sembari mengusap pinggangnya yang sakit. Anggi ini benar-benar barbar, kekuatannya sangat besar padahal tubuhnya kecil seperti toge. Boncil, kenapa kau menendangku, Rehan berseru marah kepada Anggi. Anggi berdelik, dia tidak mau menatap wajah Rehan. Harga dirinya sudah diinjak-injak oleh laki-laki itu. Dia tidak bisa bermurah hati lagi. Kau tidurlah di bawah, kalau kau berani naik ke atas ranjangku, aku pastikan mulai besok kau tidak akan bisa berjalan lagi. Anggi beranjak dari ranjang dengan selimut yang melilit tubuhnya. Dia membuat gerakan seolah dia akan mencolok kedua mata Rehan dengan jari telunjuk juga jari tengahnya. Kalau Rehan berani naik ke atas ranjang. Cih, dasar orang aneh. Kalau aku tidak tidur di atas ranjang, aku harus tidur di mana? Gerutu Rehan. Dia berdiri kemudian kembali tidur di atas ranjang. Selang beberapa menit Anggi keluar dengan baju tidur bergambar Doraemon kesukaannya. Matanya kembali membulat melihat Rehan yang sedang asik tidur di atas ranjangnya. Orang gila itu benar-benar minta dihajar. Om, aku sudah bilang jangan tidur di sini. Kalau kau tidur di atas ranjang, aku harus tidur di mana? Helaan napas Anggi terdengar sangat keras karena dia begitu kesal melihat Rehan malah anteng tidur tanpa mau mendengar ocehannya. Om, kau itu tuli atau bagaimana? Aku mau tidur, Brok. Kembali tangan besar itu menarik tangannya membuat Anggi terjatuh di samping Rehan. Dia menatap Rehan dengan wajah tatapan mautnya. Namun sepertinya itu percuma saja karena Rehan masih menutup matanya. Om, tidur di lantai, pinta Anggi. Tidur saja, aku tidak akan menyentuhmu. Tidak ada yang bisa aku sentuh. Lagi pula ini hanya satu malam. Besok kita akan berangkat ke Jakarta.
Anggi mendengus, mau tidak mau dia bergeser kemudian mulai bersiap untuk tidur. Awas saja kau, aku pastikan akan membalas setiap apa yang sudah kau lakukan padaku. Kau juga berani memanggilku Boncil karena aku pendek. Jangan panggil aku Anggi, kalau kau tidak akan menjilat ludahmu sendiri. Aku akan membuat kau bertekuk lutut padaku. Tidur, ucap Raihan seolah dia bisa melihat kalau Anggi sedang komat kamit dalam hati. Ih, amit-amit, kau benar-benar mengerikan, Om. Rehan tidak menanggapi ocehan Anggi. Dia memilih untuk tidur lebih awal karena dia harus mengisi ulang energinya untuk besok. Sebaiknya aku harus menjaga jarak dengan bocah ingusan ini, gumam Rehan dalam hati. Rehan memberikan selembar tisu kepada Anggi. Sebenarnya Rehan sangat kesal karena pohon toge di sampingnya terus menangis sesenggukan. Rehan tidak menculiknya, namun Anggi bertingkah seolah dirinya menculik Anggi dan akan menjual organ-organ bocah itu. Apa kau tidak capek menangis terus sejak tadi? Ini sudah hampir 3 jam. Sebentar lagi kita akan sampai, jangan membuat ayah khawatir. Kau mau membuat ayah salah paham dan berpikir kalau aku menyiksamu, hah? Anggi mendelik, dia tidak menjawab perkataan suaminya. Anggi memilih untuk diam sembari menatap keluar jendela kaca mobil suaminya. Ketika mobil Rehan sudah mulai melewati perbatasan kota, Anggi melihat suasana yang sangat berbeda. Di Bandung sudah banyak bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, namun ketika dia mulai melihat gedung-gedung di Jakarta, dia merasa kalau dua kota itu sangatlah jauh berbeda. Tubuh Anggi sudah kecil dan dia merasa lebih kecil lagi ketika datang ke kota itu. Gedung-gedung di sana amatlah tinggi. Karena terlalu lelah menangis tanpa sadar, Anggi mulai memejamkan mata, kemudian tertidur. Hari ini adalah hari yang sangat berat untuknya, di mana dia harus pergi meninggalkan keluarganya untuk mengikuti sang suami. Yang lebih membuat Anggi sedih adalah karena ibunya masih belum sembuh, namun Anggi sudah harus meninggalkannya. Suaminya itu sangat tega. Sebenarnya bisa saja Anggi berangkat belakangan, namun Rehan tetap kekeh dengan pendiriannya. Kalau Anggi harus ikut pergi ke Jakarta hari ini juga. 30 menit kemudian mobil Rehan sudah sampai, berada di depan sebuah rumah dengan gerbang yang menjulang tinggi. Gerbang itu terbuka ketika seseorang dari dalam rumah mengetahui kalau mobil Rehan sudah datang. Mata Rehan tertuju pada Anggi yang kini masih tidur dengan lelap. Di sampingnya, Rehan mendengus. Laki-laki itu melepaskan seatbelt yang Anggi kenakan lalu keluar dari mobil. Saat Rehan hendak memangku tubuh Anggi, tiba-tiba saja mata gadis itu terbuka dengan lebar. Rehan maupun Anggi membulatkan mata mereka bersamaan. Posisi yang sedang mereka lakukan saat ini adalah posisi yang lumayan sangat intim, di mana wajah Rehan hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Anggi. Plak, tanpa sadar Anggi menampar pipi Rehan. Laki-laki itu memejamkan mata menahan emosi. Bisa-bisanya dia yang hendak membantu Anggi malah mendapatkan sebuah hadiah istimewa seperti ini. Rehan tersenyum sinis kemudian menjauhkan dirinya dari Anggi. Oh maaf, Anggi nggak sengaja, ucap Anggi merasa bersalah. Anggi tadi memukul wajah Rehan lumayan kuat. Jangan sampai wajah suaminya lecet dan dia akan diminta untuk mengganti rugi. Mau dapat uang dari mana Anggi, sedangkan sekolah SMA saja belum lulus. Jadi kuli bangunan itu tidak mungkin. Tidak akan ada yang mau memperkerjakan dirinya karena dia terlihat seperti anak-anak yang baru akan memasuki bangku menengah pertama. Ini terakhir kali kau berbuat seperti ini, Anggi. Kalau kau melakukan hal yang sama lagi, aku tidak membiarkanmu hidup dengan damai. Anggi mundur satu langkah. Suaminya ini memang keturunan iblis. Dia bahkan setelah sampai di rumahnya Rehan malah semakin beringas dan galak. Gadis cantik itu mengikuti Rehan dengan sembari kumat kamit baca mantra. Sebenarnya itu bukan mantra karena Anggi hanya sedang mengulang apa yang tadi Rehan katakan namun tanpa suara. Brak, Anggi memekik sembari mengusap keningnya. Om, kenapa berhenti mendadak seperti itu? Kepalaku bisa benjol kalau aku tidak segera menariknya. Rehan menggeleng. Sudahlah, jangan banyak bicara. Aku hanya ingin mengingatkan satu hal padamu. Bersikap sopanlah di depan kedua orang tuaku. Dan ya, mereka tidak tahu kalau kita bermusuhan. Jadi pura-pura jadi istri yang baiklah di depan keluargaku. Anggi mengangguk mengerti. Meskipun ini tidak masuk akal, namun Rehan pasti memiliki alasan kenapa dia melakukan ini semua. Anggi bukan tidak penasaran, namun dia bertekad akan mencari tahu sendiri alasan kenapa Rehan melakukan ini. Assalamualaikum, ucap Anggi ketika masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam, jawab seorang wanita paruh baya yang masih sangat cantik. Wanita paruh baya itu berjalan mendekati Anggi sembari tersenyum.
Wah, ini menantu ibu ya, cantik sekali kamu.